Penggunaan listrik ilegal ini dari segi pertama itu memang melanggar, kedua dari segi keselamatan atau standar keselamatan tenaga listrikan. Ya. Jadi itu pasti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pak Dodi, ini kan kalau tadi kita singgung lagi pasokan listrik tadi sudah terjamin aman, posko-posko yang sudah ditempatkan juga di beberapa titik di Jakarta, bahkan di jalur mudik sendiri juga sudah ada. Berarti ini akan ada banyak sekali masyarakat Jakarta yang akan mudik ketika Lebaran 2023 nanti. Nah, ini kan berarti akan ada banyak juga rumah-rumah yang ditinggali, listrik-listriknya ditinggali, Pak Dodi. Bisa disampaikan nggak nih ke sahabat Sonora, tipsnya apa sih? Tips yang aman ketika meninggalkan rumah, meninggalkan listrik ini untuk Anda mudik nanti. Tipsnya apa saja nih Pak Dodi? Baik, ini mohon waktu agak panjang, ini tipsnya agak Boleh. banyak ya. Tapi ini semua tentu demi kenyamanan para pelanggan PLN ini supaya tidak was-was, tidak khawatir ya. Sebentar-bentar pengen pulang lagi ke Jakarta gitu ya, padahal silaturahmi belum selesai. Iya. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa dijalankan oleh para pelanggan kami. Yang pertama, sebelum pergi pastikan jaringan listrik aman di dalam rumah. Misalnya saja diperiksa kembali kabel-kabel rumah ya, kemudian stop kontak ya, kemudian apakah ada misalnya stop kontak atau kabel ini yang mengeluarkan percikan ya, ini berarti sudah waktunya diganti. Kita khawatir pada saat ditinggal kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian berikutnya adalah matikan aliran listrik ya, kalau tidak dipakai lampu gitu ya, apakah itu kemudian peralatan listrik yang lain seperti televisi, kulkas kalau misalnya memang udah kosong, atau kan peralatan elektroniknya juga kompor listrik misalnya, dispenser, ya rice cooker, itu sebaiknya bukan hanya di off kan tombolnya, tapi juga dicabut saja. Ya, ini akan lebih aman. Kemudian berikutnya, nah ini juga sangat penting ya, gunakan listrik itu secara resmi ya. Jangan kemudian mencantol gitu ya. Kami sudah memberikan kemudahan tadi, tambah daya kalau kurang ya, kalau bisa jalan resmi kenapa tidak ya. Memang akan menambah biaya, tapi kan kita sudah berikan promo yang sebagus-bagusnya harganya gitu ya. Jadi karena kalau penggunaan listrik ilegal ini dari segi pertama itu memang melanggar, kedua dari segi keselamatan atau standar keselamatan tenaga listrikan ya. Jadi itu pasti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya yang keempat, kalau misalnya memang ingin lampu ini menyala siang dan malam tanpa boros, gunakan sensor atau timer. Ya, sekarang ini khusus lampu-lampu yang di luar rumah ini bisa sensor cahaya. Jadi kalau siang hari matahari terbit otomatis dia mati sendiri. Nah, malam hari agak gelap bisa menyala, ataupun melalui timer di set jam 6 pagi mati, kemudian jam 6 sore bisa menyala kembali. Berikutnya ini jangan lupa ya, membayar listrik ya. Membayar listrik maksimal tanggal 20 setiap bulannya untuk pasca bayar. Ya, jangan sampai kemudian dikirimkan petugas untuk memutus gitu ya ke lokasi para pelanggaran. Juga yang pas bayar itu tolong pastikan tokennya juga cukup ya. Kalau misalnya akan mudik 1 minggu ya, 1 bulan habis 1 juta misalkan, kira-kira seperempatnya nih pastikan sisanya adalah 250.000 atau 300.000 sudah tersisa, sehingga pada saat kembali ini listrik masih menyala, terutama kalau misalnya ada kulkas, ada makanan di sana gitu ya, tiba-tiba mati sendiri kulkasnya, kemudian makanannya menjadi busuk. Dan tips-tips ini berikutnya yang terakhir adalah tentu memastikan bahwa rumah ini aman ditinggal gitu ya. Pintu-pintu, jendela-jendela dikunci, dan titip kepada tetangga yang masih ada, termasuk nanti kalau ada permintaan-permintaan khusus tadi, misalnya petugas kami bisa datang ya lewat WhatsApp group maupun lewat PLN Mobile, tentu kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan.